Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Oktavia Dewi dengan NIM 210421100154 dari kelas 2D. Maksud dari video saya kali ini guna untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Ibu Ida. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari filsafat yang merupakan sebuah bentuk dari kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Selain itu juga terdapat beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Sebagai berikut. Yang pertama, dalam artian informal, filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dan yang kedua, dalam artian formal, filsafat merupakan suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga, dalam artian komprehensif, filsafat merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, dalam artian analisis linguistik, filsafat merupakan analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang kelima, dalam artian aktual fundamental, filsafat merupakan kumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang alasan mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Sedangkan yang kedua, Pancasila sebagai genetivus subjektivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang ketiga yaitu mengenai esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada 5 hal, yaitu diantaranya untuk yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Untuk yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau Noto Nagoro. Untuk yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan ini terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis yang meliputi tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Untuk yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Dan yang terakhir, kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Dan untuk selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu meliputi untuk yang pertama yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Untuk yang kedua,
yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Dan yang terakhir, keempat, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Dan untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita praktekkan. Di antaranya sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari semua sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dapat dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan juga sebagai dasar negara. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.